Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Permatasari, NPMB 1A021122. Saya di sini akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah Hukum Perbankan Syariah, yaitu pembiayaan mudharabah. Pengertian mudharabah. Mudharabah berasal dari kata al-darb yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Mudharabah adalah akad kerjasama pemilik modal dan pengelola modal di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan oleh beberapa pihak yang terlibat. Rukun mudharabah. Rukun mudharabah terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah. Ijab dan qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama diketahui oleh pihak kedua. Ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya bekerja sama. Ijab dan qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua. Secara lebih luas, ijab dan qabul tidak saja terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan pengusaha, tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih terinci. Dalam hal ini, ijab atau penawaran tidak selalu diungkapkan oleh pihak pertama. Begitu juga sebaliknya. Keduanya harus saling menyetujui. 2. Adanya usaha. Mengenai jenis usaha pengelolaan ini, sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang atau komersial. Mereka menolak usaha yang berjenis kegiatan industri, dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak persewaan, yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal atau investor. 3. Adanya modal. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah. Harus berupa uang atau bukan barang, uang bersifat tunai atau bukan hutang, dan modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung. Karena jika tidak diserahkan kepada mudarib secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya atau berangsur-angsur, dikhawatirkan akan terjadinya kerusakan pada modal penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerjanya dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal. 4. Adanya dua pihak, pihak penyedia dana dan pengusaha. Adanya dua pihak yang cakap bertindak hukum secara syar'i, artinya sahib amal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan mudarib memiliki kapasitas menjadi pengelola. Memiliki wilayah atau kil wa al-wikalah atau memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa. Kelima, adanya keuntungan. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan. Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal. Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase dan keuntungan harus menjadi hak bersama. Syarat-syarat mudharabah. 1. Pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah disyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukum atau cakap hukum atau mukalaf. 2. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. 3. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf. Tasarruf adalah setiap perkataan atau perbuatan yang mempunyai akibat hukum. 4. Modal harus diketahui dengan jelas sehingga mudah untuk diukur. 5. Modal harus dapat dipindahkan atau diserahkan dari pemilik modal atau sahibul mal kepada pengelola modal atau mudarib. 6. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya. 7. Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad. 8. Modal harus diserahkan kepada pengelola agar dapat dilakukan untuk kegiatan usaha. Dan 9. Melafazkan ijab dari pemilik modal dan qabul dari pengelola. Jangka waktu akad. Akad mudharabah dapat dibuat untuk jangka waktu tertentu yang pasti dan dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu pihak dengan memberitahukan terlebih dahulu.
Ketika proyek selesai dengan keuntungan, akad diakhiri dengan mudarib mengembalikan modal semula dan membagi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Jika kerugian terjadi, modal yang kembali bersifat residu, yaitu setelah seluruh kewajiban proyek diselesaikan. Kemudian, pihak-pihak dalam akad mudharabah. Pengaturan pembiayaan mudharabah terbentuk dan termaktub dalam suatu bentuk akad. Secara hukum, akad ini membentuk suatu ikatan hubungan kontraktual bagi pihak-pihak yang mengikat diri. Pihak pertama adalah pemilik modal sebagai mitra pasif. Mitra ini menanamkan modalnya pada suatu atau beberapa bentuk usaha atau bisnis yang ditentukan atau tidak ditentukan. Ditentukan atau tidak merupakan pilihan pihak sahibul mal berdasarkan persepsi risiko dari usaha yang dipilihnya, sehubungan dengan tanggung jawabnya terhadap risiko usaha. Pihak kedua adalah pengusaha yang bertindak sebagai pengelola modal atau entrepreneur atau mudarib. Modal yang dipercayakan kepada pihak kedua pada dasarnya merupakan pembiayaan usaha yang dikelola oleh pihak kedua. Kemudian jenis mudharabah. Yang pertama yaitu mudharabah mutlakah. Salah satu jenis mudharabah di mana pemilik usaha atau mudarib diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh pemilik modal atau sahibul mal. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana. Kedua yaitu mudharabah mukayyah. Mudharabah mukayyah adalah salah satu jenis mudharabah di mana pemilik usaha atau mudarib dibatasi haknya oleh pemilik modal atau sahibul mal, antara lain dalam hal jenis usaha, waktu, tempat usaha, dan lain-lain. Contohnya mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Ketiga yaitu mudharabah musyarakah, merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Pengelola dana turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Kemudian dasar hukum mudharabah. Yang pertama yaitu Al-Quran, terdapat dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 20 dan terdapat dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Yang kedua yaitu dasar hukum mudharabah terdapat di dalam hadis. Terdapat di dalam hadis Ibnu Majah yang berbunyi, tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu menjual dengan pembayaran secara angsuran, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual. Dan terdapat juga dalam hadis riwayat At-Tabarani. Fatwa tentang pembiayaan mudharabah yaitu terdapat dalam Dana Fatwa DSN MUI nomor 07 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah yang menentukan hal-hal sebagai berikut. Jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau LKS dan pengusaha. Kemudian kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. Biaya operasional dibebankan pada mudarib dan pembiayaan mudharabah disalurkan oleh pihak lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Karakteristik akad mudharabah. Pertama, pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan. Yang kedua, informasi usaha dipegang oleh pengelola dana dan pemilik dana hanya mengetahui informasi secara terbatas. Selanjutnya, ketentuan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan untuk usaha produktif. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak dipersyaratkan adanya jaminan. Namun dengan prakteknya agar tidak terjadi moral hazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Bila bank melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudarib berhak mendapatkan ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan.
Kemudian yaitu berakhirnya akad mudharabah. Sebab-sebab berakhirnya akad mudharabah, yang pertama yaitu tidak terpenuhinya syarat sah mudharabah. Yang kedua yaitu dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian pengelola atau pemilik modal meninggal dunia, salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri dan modal sudah tidak ada, serta pengelola atau mudarib sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Bagi hasil mudharabah. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu bagi laba atau bagi hasil. Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan harga pokok dan beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelolaan mudharabah dikurangi harga pokok. Selanjutnya, penanggungan kerugian dan kelalaian. Dalam hal kerugian dalam usaha nasabah atau pengelola dana, bank sebagai pemilik dana akan menanggung semua kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan nasabah atau pengelola dana. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh: satu, tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad. Dua, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan atau force majeure yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad, atau hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.